Apa dibikin-bikin ini? TikTok. Apa sih? Lucu tuh ini dia TikTok tuh. Dia carikan ki jodoh anak. Lewat TikTok. Iya. TikTok. Iya, TikTok. Apa kata tulisannya? TikTok atau TikTok? Tak tahu anak-anak TikTok gitu. Kita anak 80-an data TikTok. Iya, kadang kita kan mau punah tuh. Kita Dari anak mana juga tahu itu cara untuk orang bisa terkenal. Ya bikin mie seperti ini, dia main-main JB dan dia mau bikin apa kayak gitu. Banyak tahuan santai. Kita minta bisa bikin tuh sama tak ada syuting kayaknya ternyata di syuting. Syuting betul lagi tuh. anak kita TikTok. Ayo kapan? Ayo kapan? Bagus mungkin kalau saya TikTok begini. Apa gitu TikTok aplikasi kayak itu? Nggak tahu apa kayak telepon lah kasih TikTok. Cuma banyak orang itu ada main TikTok, ada yang main TikTok. Gimana TikTok begitu main TikTok? TikTok ayam. TikTok atau TikTok? Aku serang deh. Iya deh. Nonton lu tidak benar seru. Pulang ngapain? Kenapa deh? Selamat malam Tribunan. Malam Cie, kakak cie, Ustaz. Malam Jumat. Iya di serunya nih malam Jumat. 20 Jumat 27 November. Mami Anggi. Cantik Tribunan. Cantik kita. Biasa berwarna ini. Mestinya memang begini. Berwarna. Harus sekali-sekali ekstrim manunya, fotonya. Kasih keluar ki. Grafis. Kasih keluar ki Jami, main grafis lagi. Mandi foto lagi. Ini apalagi foto Stadion Matuang yang sebentar Ya. lagi tinggal kenang harus setiap hari sebenarnya dia hari. Lagi Maradona itu. Masih bukan sini pojok Stadion Matuang setiap hari. Iya. Gimana? Ya ada sekian. Iya. Ayo gini, rasanya. Ini Ya. keturunan Nabi. Ih, siapa itu? Baru yang menulis bilang keturunan Nabi Adam beda yang menulis. Oh. Kau tahu? Cocok ya kalau Dr. Nabi. Ilham. Jadi ini dia menulis tentang keturunan Nabi. Baru dia kasih statusnya keturunan Nabi Adam. Iya. Cocok. Itu sama lagi keturunan Nabi. Iya. Saya bilang jangan Tommy karena kau menganggap dia keturunan Nabi baru kayak yang lain salah semua dia zaman yang benar. Iya. Jadi kalau keturunan Nabi, Iya karena kita juga keturunan Nabi. iya. Keturunan Nabi Adam. Cocok tahu nih. Cocok. Cocok kita weh. Baca-baca. Bener. Jadi nih sudah jam-jam begini masih halaman di kerja Tribuner sebentar jam-jam 10 lah kita mulai kerja halaman Pamungkas. 1. Tapi apa isu-isunya nih halaman 1? Ya mungkin masih masalah lobster. Kita lagi seruin lobster. Yang kemarin itu yang kita buru-buru ditugas ke wartawan untuk cari komentarnya sudah dapat tadi. Ada yang penjelasannya dari Ketua Gerindra Sulsel. Nah bilang persoalan laut jangan dibawa ke darat. Iya tahu ah. Menghubungkan tahu Partai Gerindra dengan ekspor lobster itu lain, masalah lain. Iya. Cocok tahu. Karena ini Pak Edi itu melakukan itu bukan sebagai wakil ketua Gerindra tapi sebagai menteri. Betul. Jangan kita jangan dikait-kaitkan. Nanti kalau dikait-kaitkan ki maksud tahu di mana di universitasnya? Di mana SMP SMA-nya dulu? Akhirnya semua juga alumninya bilang alumni ini terkait Iya. jauhnya tahu wah itu di mana
Itu menikah di boya-boya. Iya. Anu ni boya tahu kesalahan na tahu. Tidak adilnya merasa deh. Tanya Pak Menteri belum tentu bersalah. Iya. Nah, kan namanya asas praduga tak bersalah. Iya. Kiranya kalau orang bilang tidak boleh dianggap orang bersalah kalau sebelum diputuskan oleh pengadilan. Iya. Kita tahu. Kalau berkekuatan hukum tetap Baru dikata paluan. kata paluan dan tidak banding baru dikatakan bersalah, tapi kalau banding lagi Iya. ada lagi. Iya seru na to itu deh. Berlanjut kan terus berlanjut sampai beberapa hari ke depan. 1000 nama. Mau sekali berapa? Bisik-bisik sama Lili itu. Mau ke bisik-bisik kau di situ Lili. Sama-sama orang mereka. Mau ke bisik. Yang begitu itu santri benar. Oh, itu enggak mau wawancara itu. Wawancara saya tahu itu. Cari benar. Cari perhatian nasen tidak pernah ben diwawancarai. Kalau orang sulung keras bintang. Bagus mistri. Oh, yang ini yang kita cari fotonya tadi keturunan Nabi Adam. Bukan Ini lentong. Bukan. Ini keturunannya Nabi Adam. Yang mana? Pak Ilham Kadir namanya. Oh, itu. banyak sekali. Ini mirip sih. Itu juga keturunan Nabi Adam. Kau sudah punya perbaiki. Kita sama aja, Pak. Kenapa? Nabi Adam juga. Kenapa kita kena suka putar lagu Bugis deh? Bukan saya, Pak. Ya, siapa Pak Aden deh? Kalau bukan kita siapa Pak Aden? Hah? Sekretaris. Siapa namanya sekretaris kah deh? Pak. Begini kalau sama Ustaz kami. Dah. Begitu dulu. Pak Budi. 1 2 3. Dah. Dede. Kasih. Pak Polisi. Banyaknya makan donat ini Pak Polisi. Istilahnya ini Pak Ocha bisa dipanggil sama orang-orang Pak polisi. Masa? Siapa yang panggil ke? Banyak di grup situ, grup penyomben juga. Oh begitu. Alhamdulillah syukur ke. Kalau begitu mau lagi diganti dari Pak Polisi menjadi Pak Menteri. Bagaimana? Atau Pak Menteri? Apa yang mau kita kabar-kabar tahu ini informasikan ke Tribuners sebelum dia baca Tribun Timur besok hari Jumat tanggal 20 berapa? 7 2020. Ada ceweknya doang. Tribuners. Ada ini apa? Ada lanjutannya berita yang pelayanan KTP. Itu nih tadi kan. Yang tadi malam iya. Iya. Tadi itu Pak Gubernur itu apa? Kayak senang sekali. Ya, pasti entah Iya, senang tak dia banyak senang. orang terlayani. Iya. Terus itu media apresiasi nih Pak. Prof Rudi Jamaluddin PJ Wali Kota. Saya juga Iya, kalau atas saya jadi inovasinya. kalau saya jadi gubernur, nah begini kerjanya Pak PJ. Apa gitu? Pokoknya di mana ada Iya. penggantian terwaktu kah atau apa gitu mah. Iya. Terus ini juga Tribuners. Besok rencana Jadi apa nah bilang Pak Gubernur sama Pak PJ. lagi di situ. Harus tahu itu dia anu. Kalau dibilang semua nanti Tribuners Sedikit mau. Ah. Apa kutipan mau tahu sedikit. Kutipannya ya saya salut dengan PJ Wali Kota ini dengan inovasinya tuh yang aku bilang begitu. Karena ide-idenya ini Iya. warga tidak berkerumun lagi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dede. Dekat nih. Jadi kalau orang Biringkana ya mau ke Dukcapil, Iya. jauh nih. Iya, jatuh mau di Bayangkan sana. itu kalau Biringkana ya Sudiang Pak. Sudiang ke Malengkiri ya dari jauh nah, berapa SPBU dulu aja. Tidak, 2 kali transit pesawatnya.
Ini orang timur. Antara batas kota dengan batas kota. Ada deh. Mars dengan gua. Ada deh. Iya di. Iya. Capeknya tuh orang. Terus apa lagi? Nah, terus ini rencana besok HL Hmm. di halaman Tribun Makassar. Iya. Ini apa? Komandannya Satpol PP. Kenapa ya? Iya, Pak Iman Hud. Nah, dia tadi rilis jumlah pelanggar protokol kesehatan. Tahu. Iya. Selama Nah, hitung ya? Iya. Datanya itu selama. Oh. Dari itu lewat data. Mm. Jadi selama September sampai akhir November ini itu tercatat 5.000 orang lebih. Langgar. Iya. Melanggar itu protokol kesehatan. Hebat nih kakak Imam Hud. Di. Iya. Tapi bagus sih tahu dia sanksinya. Apa sanksinya? Disuruh sanksi sosial kayak menyapu atau pusap begitu. Oh begitu. Iya. Tahu itu begitu. Udah dikasih jerah. Apa efek jerahnya? Itu maksudnya. Terus apa kata tadi itu? Iya, pusap itu. Atau disuruh membersihkan Iya. di area situ, di area operasi protokol kesehatan itu. Bagus ada. Iya. Sudah besar. Nah, ini apa? Mari makan Itu datanya itu 20 pelanggar. Hari-harinya itu sebanyak 20 pelanggar. Setiap hari 20 pelanggar. Iya. Sedikit kalau saya. Sedikit ya. Banyak nama mau untuk melanggar setiap hari. Berarti kalau 20 berarti Pak Imam Hujji yang bekerja sendiri, anggotanya tidak bekerja. Betul. Toh? Jago memang ini komandan. Iya, tapi saya salut dengan Pak Imam Hujji ini. Pak bos sesat. Benar sih itu mau Bagus sih, kayaknya. mau Benar sih mau sih. Apalagi kakak polisi? Oh iya tadi ada ini apa Menko Polhukam Ih, kenapa Pak ini? Mahfud MD. MD, iya. Seru itu kalau datang itu di Makassar. Di hadapannya ini Kapolres sama Kajari Sulawesi Selatan. Dia minta kalau semisal penegakan atau penyelesaian perkara pidana itu Iya. tidak mesti diselesaikan di pengadilan. Ya tahu, mesti ya begitu deh. Iya. Jadi caranya itu dia lihat baca mungkin nanti Ada, nak kasih penasaran bagi sedang. Maksud dah. Kalau kita iya kakak Cing. Selamat malam Gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baru ke pulang ceramah. Wih, ada amplop itu. Bukan, saya kasih masuk amplop. 3 anggotaku lagi nikah hari ini. Itu bersyukur kita pun karena masih diundang pernikahannya orang. Gimana? Tak tidur kata dari itu. Bayangkan 1 di Sudiang. Kabupaten Sudiang itu. Iya, 1 di Barombong. 1 di daerah apa lagi teh? Pelelangan ikan kah? Oh di Pauter. Puter. Daerah daerah macet. Tidak minum jeki antimu Bang. Tapi kita di Sudiang. Tidak minum ke antimu iya memang karena ada vitaminku bagus sekali. Gimana Puan? Kita mau infokan tahu sama Tribuners teh. Tribuners besok saya masih tangani Sulsel dan Sulbar tapi karena ada iklan jadi ada iklan pilkada Iya. dan ini sudah hampir beberapa hari lagi udah sampai 2 minggu kayaknya kita akan pilkada memilih pemimpin di 12 daerah di Sulsel dan 4 daerah di Sumbar termasuk Makassar Bersama jadi samaan Puan. tanggal berapa lagi tuh? Tanggal 9 Desember 2020. Semua nanti berarti 3 hari 2 hari setelah itu kita sudah bisa tahu para pemimpin kita. Iya, Kalau quick count di Bitcoin kayaknya 24 jam ada nih jadi kalau Bitcoinnya. Nah untuk besok iya.
kita angkat terkait sambungannya kemarin ini Romeo and Juliet di Toraja. Viral tuh itu kakak. Setiap dibikin beritanya viral bisa deh. Iya kak. Setiap saya upload lagi dimasuk di sosial media, Iya, di Instagram, wih, di YouTube banyak nanunya. banyaknya yang nonton ya atau yang Ya orang suka lihat-lihat begitu tadi. Iya, karena kan ceritanya kuat, pasangan kekasih. Kemudian itu cerita Romeo and Juliet itu sudah melewati zaman ceritanya. Iya. Sejak William Shakespeare 1500-an. Iya. Udah lama itu. Ada yang 5 abad dan masih dikenang. Nah, jadi besok pendeta-pendeta ini di Toraja menyerukan kepada pemuda dan pemudi untuk jangan bunuh diri. Iya mantap. Itu besok. Jangan bunuh diri. Kemudian kalau misalnya ada teman atau ada orang-orang yang berniat untuk bunuh diri ya harus didampingi, harus dikonseling. Tiga, iya. Nah, jadi itu Puang. Kita besok baca selengkapnya di Harian Tribun Timur untuk edisi Jumat. Nah, yang kemudian yang kedua, Pondok Pesantren Al-Markas di Sinjai, Iya. dia menutup rapat pintunya untuk siapapun. Iya. Nah, supaya tidak ada penyebaran COVID atau tidak ada klaster baru di Sinjai. Kan gara-gara dia lihat klaster pondok pesantren di Polman yang meledak itu sampai 200 orang santri kodong COVID, positif COVID. Jadi di sana dilarang, biar orang tua pun dilarang juga menjenguk. Masa? Iya. Kemudian guru-guru yang dari luar harus isolasi mandiri dulu 14 hari, tidak boleh langsung mengajar. Jadi begitu pondok di atas di Sinjai sana. Dia tahu. Gitu Puang. Kalau di Sinjai selanjutnya ndak ada karena banyak iklan. Enak tuh kita belum banyak iklan deh. Iya tahu waktu na Tommy juga. Iya. 2 minggu juga dong. Jadi santai-santai kiseng. Iya. Bisa kiseng nonton YouTube. Enggak, kita masih kerja di portal juga. Itu masuk kok. Kan biasa seperti saya tuh. Saya lihat-lihat di YouTube lagi apa yang bagus jadi inspirasi. Iya. Tuh, film-film. Bahkan kalau kita main game itu inspirasi juga kita bisa dapat. Ya kalau kita nyaman toh pasti enak juga kerja. Ya, Harus jadi- juga nyaman juga. Oh, Enaknya ini Tribun Timur karena tidak ada kayaknya kantor begini. tidak ada kantor Tidak begini. ada. Weh. Makasih bos. Terima kasih bos ya. Dah. Dah, kakak cium. Kakak Mike sayang. Kakak Mike. Suara dari mana itu? Beraninya. Saya dari langit ingin menemui kakak Mike. Saya dari langit ingin menemui jin botol. Kenapa kira Bagus nih itu saya lihat halaman tadi. Iya, Tribuners kasih besar-besar kita foto narfang aduh. Kalau saya kakak Mike, Nah, ada masukan tetah. masukan saya balik itu foto dia ada di sebelah kiri sana. Sini dek, Iya, menghadap ke sana dek. menghadap sana karena Iya betul betul. tidak ada ruang napas buat Arfan Aksa. Wah iya, kudung mengapa? Iya, orang yang membaca juga Apa ki? sesak napas juga. Iya betul betul betul. Sebentar kita rubah ya. Ini masih dalam bentuk BW black white. Iya, Ini masih bisa direvisi, masih bisa dibongkar, masih bisa dihapus. iya, iya. Jadi apa Tribuners ini? Iya. Untuk besok ini kita ada berita dari Kelantan FA ini, salah satu tim Super Liga Malaysia. Pemiliknya bernama Nurizam Tukiman ini berang, marah besar dia. Kenapa ya? Karena banyak media-media di Malaysia itu mengait-ngaitkan timnya itu untuk merekrut Bojan Hodak, padahal dia sama sekali tidak pernah menyebutkan akan merekrut Bojan Hodak yang notabene adalah pelatih PSM saat ini, masih tercatat sebagai pelatih PSM saat ini. Jadi melalui akun Facebook miliknya dia mengatakan, saya mengutip, kapan saya ingin mengambil Bojan Hodak?
jika kamu ingin mensensasionalkan cerita, jangan main kutipan saja. Jangan berspekulasi. Dapatkan info sebenarnya hanya di official Facebook saya atau dari saya. Maksudnya wawancara langsung. Ini sindiran dia itu untuk media-media di negeri jiran sana. Sementara kan manajemen PSM juga sudah mengatakan bahwasanya Bojan ini masih tercatat sebagai pelatih PSM. Iya. Tapi kan yang bersangkutan lagi berada di negara asalnya di Kroasia. Iya. Aktivitas kompetisi juga kan tidak ada. Jadi buat apa juga Bojan ada di sini toh? Iya tahu lebih sama keluarga. Nah, itu untuk satu dari PSM. Yang kedua ini ada masukan dari mantan general manajer PSM yang juga pengamat sepak bola nasional Pak Hussein Abdullah. Iya. Beliau ini memberi masukan kepada Pemprov yang saat ini sedang melakukan renovasi Stadion Matuanging. Iya. Bahwasanya ini sekedar masukan, tapi kan sudah terlanjur dibongkar juga ini stadionnya. Ya agak terlambat sih. Sebenarnya dia bilang begini, sebenarnya itu dalam renovasi itu bisa mencontoh bagaimana proses pembangunan atau proses renovasi stadion di Liga Inggris di Inggris sana. Iya tahu. Jadi ketika stadion milik tim Fulham direnovasi, itu aktivitas sepak bola masih bisa dilakukan di stadion meskipun saat itu juga sedang berlangsung aktivitas pembangunan atau renovasi. Nah, jadi tidak perlu sampai harus melakukan pembongkaran total dan segala macamnya, bisa bertahap. bertahap. Jadi itu maksudnya Pak Uceng, bisa bertahap. Jadi dua kegiatan ini, aktivitas sepak bola dan pembangunan itu masih bisa berjalan beriringan. Maksudnya begitu. Iya. Tapi kan yang kita lihat ini sudah dihancurkan semua ini. Iya, bisa tuh jadi dia dikasih kembali lagi sedikit itu ke stadion kan? Boleh, dilas-las lagi tuh balik. Jadi itu masukan Pak Uceng seperti itu Tribuners. Nah, apalagi? Ini Jam bisa ungkapkan semua dua saja dulu. Jadi ada 3 berita. Yang satu ini soal ulasan tentang M. Arfan. Iya. Merupakan pemain muda yang sangat potensial milik PSM. Dia mempunyai panggung untuk menunjukkan kemampuannya itu sejak 2017 ketika mendapat kesempatan lebih banyak bermain oleh pelatih PSM saat itu Robert Alberts. Padahal saat itu PSM sudah banyak mempunyai gelandang-gelandang senior seperti Samsul Herudin, kemudian ada Rashid Bakri hingga Rizky Pelu, tapi Robert ketika itu lebih memilih M. Arfan. Iya tahu. Dan justru bisa dibilang saat itu ya 2017 dia masih minim jam terbang, tapi dia mampu menunjukkan performa terbaik di lapangan, bermain ngotot, mobilitas sangat tinggi hingga membuat lini tengah PSM itu solid. Nah itu dia. Terus dikasih kepercayaan. Bahkan hingga PSM kembali dilatih oleh dari JK Lezik ya. Sebelum Bujan Hodak ini, Arfan tetap mendapatkan porsi bermain banyak sebanyak 19 laga. Ada banyak itu. Itu lumayan banyak itu. Walaupun dalam satu musim itu kan ada lebih 20 laga ya. 19 laga itu lumayan selama 2019. Setidaknya itu menambah jam terbang Arfan, meningkatkan kemampuannya serta mengasah mental tanding. Betul sekali. Itu modal terus. Oh iya, ini ada lagi dari salah satu berita dari FK Iceland dari tadi ini ada online product knowledge apartemen bandaraya by FK Iceland. Nah, jadi ini FK Iceland sedang mengembangkan sebuah apartemen modern dengan seluas 700 hektar. Ini lokasinya sangat strategis bersebelahan dengan Universitas Hasanuddin, serta dekat dengan beberapa kawasan bisnis lainnya seperti Meterten, Ruko HIC, HS Hardware dan lainnya. Iya. Ada banyak keuntungan bisa didapatkan calon user jika melakukan investasi di apartemen ini. Saya sebutkan beberapa ya. Iya, baca kakak Mika. Mari kita baca Kak yang itu. Iya, ini. Oh, ini sudah baca kakak Mika. Nah, ini P2P-nya nih untuk halaman cetak besok. Jadi panjang sekali tuh. Tidak suka Tribuners kalau begini-begini Ki. Suka Ki. Itu ada chat lagi. Saya suka kalau begitu Kakak Ocha. Iya, saya balas dulu. Iya, makasih. Jadi salah satunya saja di Tribuners ini pihak pengembang FKSLS memberikan kemudahan bagi calon user yang ingin melakukan kredit kepemilikan apartemen atau KPA, yaitu berupa cicilan hanya mulai 70.000 per hari. Kalau 30 hari
sekitar 1,6 juta ya Murah itu ya? per bulan. Per bulan selama untuk 10 tahun. Murah itu. Iya. Kapan dibuka itu, Mika? Ini masih produk knowledge, jadi apartemennya belum dibangun. Memang supaya gitu. Iya, Bagus sih, 70 investasi. ribu per hari. Bagus ini untuk investasi Tribuners. Apalagi lokasi ini cukup strategis juga ini. Berada di kawasan Kota Mandiri, Talasa City. Iya. Iya, itu daerah pengembangan yang sangat Wih, berpotensial bagus. sekali di sana itu ya, di daerah depannya BTP ya. Betul. Iya, tuh yang langsung tembus ke tol itu. Nah, situ Tribuners. Nah, ini ada banyak ya kalau mau diungkapkan semua ini sangat kompleks, sangat banyak. Iya. Kalau saya ungkapkan ini habis waktunya Teta nanti. Robert capeknya Teta Uca nanti kurang. Jadi ini saja garis besarnya seperti itu. Banyak keuntungannya dan salah satunya tadi yang saya sebutkan itu dia punya cicilan mulai 70 ribu per hari. Iya. Lengkapnya baca ke besok halaman 13 Tribun Timur nah. Oke. Ada. Mbak, keke.